Bun. Ya. Bunda. Iya. Sekarang kita membicarakan tentang medsos nih. Saat puasa. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper nggak? Silahkan. Ayo, siapa? Boleh, yang di belakang boleh. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Rosdiana dari Nurul Ma'ah, Majelis Taklim Nurul Khotimah, Jagakarsa. Iya. Baper Bun. Iya. Saya punya temen nih Bun, yang tiap hari hobinya pamer terus deh. Semua aktivitasnya untuk ibadahnya ini ya di sosmed gitu. Padahal ya kata suaminya nih gitu, ibadahnya tuh masih jarang banget. Nah, Zuhur, sholat, asar lewat gitu ya Bun. Dan kayaknya itu bukannya termasuk pencitraan gitu ya Bun ya. Kira-kira kalau menurut Bunda nih, menurut ajaran Islam tuh bagaimana sih Bun? Ya Allah. Iya, Terima kasih iya. ya Bun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi maksudnya pencitraannya di sosmednya dia. Iya, dia rajin mau tahajud, yuk gitu. Jangan lupa tadarus Aduh, ya. Gitu. sedekah subuh nih. Iya, cepret gitu. Ya, gitu. Ini gimana nih Bun? Kalau orang-orang seperti ini nih Bun, langsung dibahas aja. Baik izin Bunda. Bun. Bunda. Kita memang tidak dapat mengetahui niat seseorang. Allah katakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Allah. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu melakukan sesuatu? Kenapa kamu mengucapkan sesuatu apa yang tidak kamu lakukan? Ya, kabura maktan indallah, sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Pernah ketika Rasulullah SAW Mi'raj melihat ada orang yang menggunting lidahnya sendiri. Ditanya sama Rasul, Jibril, itu siapa? Umatmu Rasul, masa sih? Emang ngapain di alam dunianya? Oh ternyata mereka adalah, mohon maaf, mereka dikategorikan ulama, mereka dikategorikan ustadz, tapi ia tidak melakukan apa yang diucapkannya. Ayo sedekah, dianya koret mereket jahe, meregehes. Apaan tuh? Iya pedit. Ayo kurban, dianya kagak kurban. Malah kagak kebagian daging kurban, dia keluar dari grup. Ya, hati-hati jangan sampai kita mengucapkan tapi tidak kita melakukannya. Wallahu taala a'lam. Itu sama juga bohong ya berarti ya? Iya, dibenci oleh Allah tuh begitu. Iya. Kalau Bunda Intan, kalau secara psikologi itu kalau orang-orang yang suka apa palsu tadi? Pencitraan palsu itu. Kenapa? Karena orangnya narsis apa gimana itu ya? Pencitraan palsu ya? Di medsos kan suka tuh Iya, pencitraan palsu. banyak banget. Tapi memang sebenarnya gini ya, sebenarnya memang media sosial itu di beberapa orang kan jadi untuk personal branding. Iya. Tapi masalahnya kalau sudah kita terlalu berlebih nih Bun, yang bahayanya ya, terlalu asik membuat pencitraan, sampai kadang-kadang kita lupa sama jati diri kita. Nah hati-hati. Kalau dulu kan kita kalau orang suka sama kita nggak kehitung ya Bun ya, berapa banyak, bener nggak? Kalau sekarang kan kehitung. Followers ya Bu. Sama likes. Like Iya, Bun. Lop-lopnya. Mas, banyak banget ya sekarang nih bunda-bunda ya. Orang yang stres hanya karena likes-nya sedikit. Masa sih? Ya ampun. Bisa stres. Jadi dia posting di sosial media, kok nggak ada yang nge-like gitu? Iya, stres atau ya? dia punya harapan, wah yang like-nya 30 nih, ternyata yang like-nya 28. Itu kepikiran. Ya Allah. Serius, aku nggak bohong. Saya nggak kepikiran pesono ya? Iya Nah, kalau nggak dapat likes yang diinginkan, disitulah timbulnya stres. Nah, kalau mendapatkan likes yang diinginkan, dia akan makin over cari perhatian kan? Iya. Coba deh bunda-bunda sekarang kalau kita lihat sosial media, orang banyak yang mau viral, kelakuannya aneh-aneh kan? Iya, aneh-aneh. Nah, kenapa itu? Karena dia ingin mendapatkan pengakuan, akhirnya pencitraan palsu lah yang tercipta. Iya, kalau ngomongin soal viral tuh banyak banget tuh yang mandi lumpur ya. Mandi lumpur. Ya kan, mandi lumpur lah yang nyetopin apa tuh truk ya. Truk, nyetop. Akhirnya dia juga ketabrak kan. Iya. Nah, coba sampai nyawa
nyawa sampai melayang hanya karena apa? Mau dapat likes dan respon positif. Begitu akhirnya jadi efeknya negatif. Nah, mumpung di bulan Ramadan nih, saatnya kita menintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri nih saatnya nih. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati dari Majlis Taklim Nurul Khotimah, Srengseng Sawah Jagakarsa. Baper Bun. Iya. Begini Bun, kalau ada orang yang mematikan sosmednya, tapi dibilangnya kurang pergaulan atau Ansos ya? ya, padahal niat dia ingin fokus dalam ibadah. Ibadah bulan Ramadan. Nah itu gimana kita menanggapi kalau ada orang yang seperti itu Bun? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. iya. Jadi nggak aktif gitu ya. Tahu-tahu padem. Iya, karena mungkin karena bulan Ramadan dia mau fokus dimatiin, tapi sama teman-temannya dibilangnya ansos gitu. Ansos, antisosial. Gimana tuh Bunda Intan? Nah, sosial media itu memang bisa menjadi sumber yang namanya penyakit hati. Nah, bahaya tuh. Bunda-bunda hati-hati tuh, lihat orang posting makanan, posting makanan melulu kerjaannya gitu kan. Nah, akhirnya kita melabeling orang. Nah, ini bahayanya. Just orang. Jadi, so alim dia, sok-sok nggak mau pakai sosial media, atau kita bilang, dia ansos gitu kan. Padahal belum tentu orang itu seperti yang kita duga kan. Jadi ketika ada orang memutuskan tidak mau menggunakan sosial media, nggak apa-apa Bun, itu keputusannya dia gitu. Jangan sampai keputusan dia mengganggu pikiran kita, berarti bisa jadi kita yang salah nih. Iya. Kan banyak kejadian itu. Sekarang kita umpamanya beberapa public figure ngelihat komen-komen yang kurang mengenakan, jahat. Jadi gelisah, tahu nggak dia sampai ada yang trauma. Kan di luar negeri ada yang sampai bunuh diri loh. Nah, Gara-gara komen tuh. Iya, jadi bahkan sebelum dia bunuh dirinya, tapi ini alhamdulillah nggak di Indonesia ya, mudah-mudahan jangan sampai ya Bun, di Indonesia ya. Jadi artinya saking nggak kuat dia dikomentarin, jadi dia potong rambut dikomentarin, rambutnya panjang dikomentarin, dia gemuk dikomentarin, dia diet dikomentarin. Bu, itu psikis kita habis loh. Karena setiap hari kita nerima komen negatif. Iya. Sebelum dia bunuh diri, artis ini tuh ngomong ini, kenapa setiap yang saya lakukan itu seolah-olah dunia nggak suka sama saya. Padahal ya, kalau saat itu mental dia baik, bukan dunia, matiin aja sosial medianya, dia nggak akan denger kok gitu. bener Tapi banget. dia memutuskan, Kenapa nggak matiin sosial medianya? Dia malah matiin dirinya. Ya, habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.